Di balik langit Bali yang tenang, tersimpan kisah yang tak pernah terucap, sebuah godaan yang datang diam-diam, menguji batas antara kewajaran dan larangan. Apa jadinya jika rasa tumbuh bukan di tempatnya, dan takdir mempertemukan dua hati yang seharusnya saling menjaga jarak. Dalam cerita ini, kamu akan diajak menyusuri setiap detik yang menegangkan, setiap bisikan yang menggoda, dan setiap pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Jangan lewatkan satu paragraf pun, karena rahasianya tidak hanya tersembunyi di balik kata-kata, tapi juga dalam diam yang menggantung. Kalau kamu suka cerita penuh ketegangan emosional dan godaan tersembunyi seperti ini, jangan lupa like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe untuk cerita-cerita yang lebih menguras tenaga dan pikiran di episode berikutnya. Seperti biasanya, siapkan hati dan imajinasi kalian terlebih dahulu. Tahan napas, tetap fokus, dalami dan resapi cerita ini. Hati-hati apabila kalian mulai terpancing, jangan dibuang sembarangan. Dan berikut ceritanya. Sore itu, langit Bali membentang luas dalam semburat jingga yang memukau. Villa mewah keluarga Wira yang menghadap langsung ke laut menjadi saksi tawa dan canda dalam suasana liburan yang seharusnya penuh kehangatan. Angin membawa aroma laut yang asin bercampur harum sate lilit dari dapur. Sementara anak-anak kecil berlarian di pelataran rumput yang mulai menguning di terpa senja. Di antara semua keramaian itu, Anita berdiri dengan gaun putih tipis. Rambut tergerai ditiup angin, memandangi laut lepas. Senyumnya tipis, tenang, seolah menikmati momen. Tapi ada sesuatu di balik matanya, sebuah gelisah yang tidak semua orang bisa mengerti. Di kejauhan sepasang mata memperhatikannya. Tatapan tajam dan dalam itu datang dari Pak Made, ayah mertua, yang selama ini selalu dikenal sebagai pria bijak dan tenang. Namun hari itu, sorot matanya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Anita, perempuan muda yang belum genap 2 tahun, menjadi istri Wira. Tampak begitu bersahaja. Ia bukan tipe yang banyak bicara. Namun, kehadirannya selalu terasa. Hari itu ia membantu ibu mertua menata makanan di meja kanita panjang di teras villa. Tangannya begitu lincah. Namun pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ia bisa merasakan, atau mungkin hanya menduga, bahwa Pak Made memperhatikannya. Bukan perhatian biasa seperti dari seorang ayah pada menantunya, melainkan sesuatu yang terlalu dalam. Beberapa kali ia mendongak dan mendapati pria itu tengah menatapnya dari balik pintu kaca. Tatapan itu membuat Anita sedikit kikuk. Ia mencoba tersenyum, lalu mengalihkan pandangan ke piring yang belum tersusun. Tapi perasaan tak nyaman itu tak hilang. Pak Made yang biasanya hanya fokus pada diskusi politik atau menasehati cucunya, hari itu lebih banyak diam, duduk di kursi rotan, sambil memegang segelas teh. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Anita. Ada ketegangan di wajahnya, namun tersembunyi rapi di balik ketenangan seorang pria paruh baya. Anita yang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaannya semata, memilih menjaga jarak. Namun seberapa jauh pun ia menjauh, ruang villa itu tak cukup luas untuk menghindari tatapan yang terasa membakar. Saat senja berganti malam dan makan malam selesai, suasana mulai lengang. Anak-anak sudah mengantuk, orang dewasa mengobrol di ruang tengah. Anita berpamitan sebentar untuk mengambil susu hangat bagi Genta, anak semata wayangnya. Ia melangkah pelan menuju dapur yang berada di bagian belakang villa. Namun baru saja ia membuka kulkas, suara langkah pelan terdengar mendekat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dan saat ia menoleh, benar saja, Pak Made berdiri di sana. Hanya mereka berdua. Dalam dapur yang hanya diterangi lampu kecil di atas wastafel. Mau ambil apa, Anita? Tanya Pak Made pelan. Suaranya berat dan serak seperti baru bangun tidur. Susu buat Genta, Pak, jawab Anita, berusaha terdengar tenang. Meskipun tubuhnya kaku, tangannya sedikit gemetar saat menggenggam botol susu. Ia tidak berani menatap langsung, tapi ia bisa merasakan kehadiran lelaki itu terlalu dekat di belakangnya. Nafasnya begitu hangat, nyaris menyentuh tengkuk.
Udara mendadak terasa pekat. Anita menutup kulkas buru-buru, memegang botol erat-erat, dan melangkah mundur tanpa berkata apa-apa. Ia ingin segera kembali ke kamar, dan menjauh dari ruang yang mendadak berubah menjadi ruang yang terasa sempit dan berbahaya. Anita berdiri mematung di depan pintu dapur, seolah sedang mencari udara di tengah hawa panas yang mendadak menyergap tubuhnya. Ia tahu, ia harus berkata sesuatu, tapi mulutnya terkunci. Pak Made masih berdiri di tempat yang sama, hanya beberapa langkah darinya, memandang dengan sorot mata yang tak bisa ia terjemahkan, antara keingintahuan, kekaguman, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu. "Ayah, kenapa belum tidur?" tanyanya akhirnya. Berusaha sekuat tenaga untuk terdengar biasa, tapi suara itu lirih, nyaris tenggelam oleh suara kipas angin tua yang berderit pelan. Pak Made tak langsung menjawab, ia hanya menatap Anita, lalu menghela napas panjang. Kadang, ada hal-hal yang baru bisa terasa ketika malam sudah menelan semuanya. Ucapnya nyaris seperti gumaman yang menggantung di antara mereka. Ucapan itu menelusup ke dada Anita, seperti angin dingin yang merayap pelan. Ia memutar badan, bersiap melangkah pergi. Tapi langkah Pak Made lebih cepat. Ia maju satu langkah, cukup untuk membuat Anita berhenti. "Maafkan ayah, kalau tatapan ayah membuatmu tidak nyaman," katanya kali ini lebih pelan, lebih lembut, tapi justru membuat tubuh Anita semakin tegang. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Apakah ia harus bersikap marah, atau menertawakan ucapan itu, dan menganggapnya bercanda? Tapi tidak ada nada bercanda dalam suaranya. Dan lebih dari itu Anita tahu, di dalam dirinya sendiri, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Ayah, saya rasa lebih baik saya kembali ke kamar," katanya dengan cepat, mencoba mengakhiri situasi. Tapi saat ia melangkah melewatinya, Pak Made menangkap lengannya dengan pelan. Tidak kasar, tapi cukup untuk menghentikan langkahnya. "Kau perempuan baik, Anita. Terlalu baik untuk hanya menjadi bayangan dalam rumah ini." Kata-kata itu membuatnya menggigil. Ia menarik tangannya cepat, menatap pria itu dengan mata membelalak. "Ayah, tolong jangan lanjutkan. Saya menantu ayah. Saya istri Wira." Suaranya gemetar tapi tajam. Ini bukan hanya tentang moral. Ini tentang garis batas yang seharusnya tak boleh bahkan disentuh. Pak Made mengangguk perlahan, seolah menerima. Tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, hanya kerumitan. Ayah tahu, dan itu yang membuat semua ini jadi sulit. Karena tahu ini salah, tapi rasa itu tetap ada, bisiknya. Anita melangkah mundur, menjauh darinya. Tubuhnya terasa dingin, meskipun udara Bali tetap hangat. Ia tidak menjawab lagi. Ia hanya pergi hampir berlari kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, ia berbaring di samping Wira yang sudah terlelap. Ia pun menatap suaminya, berusaha keras untuk membenci pria tua itu, untuk marah pada dirinya sendiri. Tapi yang justru menghantuinya adalah kalimat terakhir tadi, tentang rasa yang tak bisa dikendalikan. Pagi harinya Anita bangun dengan tubuh letih dan kepala penuh gejolak. Ia berdiri lama di depan cermin, mencoba membaca wajahnya sendiri. Apakah ada sesuatu yang berubah? Ataukah semuanya hanya imajinasinya semata? Tapi begitu ia menuruni tangga dan kembali melihat Pak Made duduk di meja makan dengan wajah tenang seperti biasa, ia tahu ini bukan imajinasi. Ini nyata, dan yang lebih menakutkan dari tatapan diam-diam itu adalah kenyataan bahwa sebagian dari dirinya tak lagi mampu bersikap biasa. Hari keempat liburan itu dimulai dengan rencana petualangan ke air terjun sekumpul, tempat yang dikenal indah dan agak tersembunyi. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 2 jam dari villa, dan rombongan keluarga pun berangkat pagi-pagi sekali dengan 2 mobil. Anita awalnya duduk di kursi depan bersama Wira. Namun karena gentar rewel dan ingin duduk dengan ibunya, Anita berpindah ke kursi belakang. Tak disangka, Pak Made duduk di sampingnya. Wira tak memperhatikan, sibuk mengatur rute dengan kakaknya. Di dalam mobil yang sempit dan tertutup, Anita bisa merasakan lutut Pak Made menyentuh kakinya, sesekali karena guncangan jalan.
Sentuhan yang seharusnya bisa saja tidak disengaja, tapi terasa disengaja. Di sepanjang perjalanan, Anita tak banyak bicara. Ia hanya memeluk Genta yang tertidur di pangkuannya, mencoba fokus pada pemandangan sawah dan pepohonan hijau di luar jendela. Namun kesadarannya tetap terpusat pada kehadiran Pak Made di sampingnya. Pria itu sesekali berbicara lembut, entah menanyakan Genta atau memuji rambut Anita yang wangi karena sampo kelapa. Suaranya rendah nyaris seperti bisikan, namun membuat bulu kuduk Anita meremang. Kau selalu membawa ketenangan dimanapun kau berada, ucapnya dengan pelan. Anita hanya menoleh sejenak dan tersenyum tipis, tak sanggup menjawab, tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari yang bisa ia kendalikan. Saat mereka tiba di lokasi dan menyusuri jalur menurun menuju air terjun, Anita sengaja mengambil langkah lebih lambat, menjaga jarak dari Pak Made. Tapi ketika rombongan berhenti untuk makan siang ringan, di bawah rindangnya pepohonan, Anita kembali sendiri sejenak untuk mencari tempat tenang. Ia berdiri di pinggir batu besar, memandangi air yang jatuh deras, membiarkan percikannya membasahi wajahnya. Suara langkah di belakangnya membuatnya menoleh. Dan lagi-lagi, Pak Made ada di sana. Tempat ini cocok untuk hal-hal yang tak bisa diucapkan, katanya tanpa basa-basi. Anita pun terdiam. Ia tahu ia seharusnya pergi, tapi tubuhnya enggan bergerak. Kau tahu, Anita, lanjut Pak Made sambil mendekat perlahan, selama ini aku menjaga jarak, menahan semua rasa yang muncul tanpa izin. Tapi semakin aku menahan, semakin aku hanyut dalam bayanganmu. Anita mundur satu langkah, tapi pria itu tidak menyentuhnya, hanya berdiri di dekatnya. Cukup untuk membuat napasnya sesak. Aku bukan lelaki muda lagi. Tapi aku tahu apa itu keinginan. Dan aku tahu kau pun merasakannya. Anita pun mendongak, menatapnya dengan mata tajam, tetapi ada keraguan di sana. Karena sebagian kecil dari dirinya, entah kenapa, tidak bisa menyangkal. Anita akhirnya berkata dengan suara nyaris berbisik. Ayah, perasaan ini tidak seharusnya ada. Pak Made tersenyum. Tapi bukan senyum puas, lebih seperti senyum lelaki yang tersiksa oleh penyangkalan. Kadang yang tak seharusnya itulah yang paling sulit untuk dihindari, katanya. Angin membawa helai rambut Anita menempel di pipinya, dan tanpa berpikir, Pak Made mengangkat tangan untuk membetulkannya. Gerakan kecil itu seperti percikan api ke dalam tumpukan kering. Anita membiarkan hanya sesaat, tapi cukup lama untuk menciptakan ketegangan yang menggantung. Seakan semesta pun ikut menahan napas. Anita buru-buru melangkah mundur. Seperti sadar dirinya hampir terlalu lama membiarkan jeda itu ada. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur degup jantungnya yang memburu tanpa irama. Kita harus kembali, Pak. Yang lain pasti mencari, ucapnya dengan pelan, hampir bergetar. Namun, ketika ia berbalik, langkahnya terhenti karena suara Pak Made kembali memanggil. Lirih dan dalam. Anita, setidaknya izinkan aku menikmati hadirmu, walau hanya dari kejauhan. Kau seperti cahaya yang menyelinap ke ruang kosong dalam hidupku. Anita tak menjawab. Kata-kata itu terlalu dalam, terlalu personal, terlalu jujur, dan terlalu menggoda untuk diabaikan sepenuhnya. Mereka berjalan kembali ke area piknik dengan jarak satu sama lain, namun udara di antara mereka tak lagi sama. Ketika Anita bergabung kembali dengan Wira dan keluarga, ia berusaha memasang wajah normal, tertawa di sela obrolan, mencium pipi anaknya yang masih lengket karena sisa jus. Tapi dari ujung mata, ia menangkap pandangan itu lagi. Pandangan yang menelanjanginya dalam diam. Ia benci dirinya karena merasa dilihat, tetapi bagian dari dirinya merasa diinginkan, dan perasaan itu menghantui. Bahkan, saat ia mencoba memeluk suaminya untuk meredamnya. Malam harinya hujan turun perlahan membasahi kaca jendela villa. Semua orang tampak lelah dan tidur lebih awal. Anita seperti biasanya memastikan Genta sudah tertidur, dan Wira mulai terlelap sebelum ia menyelinap keluar ke dapur, berniat membuat teh hangat. Lampu remang dan suara hujan menciptakan keheningan yang nyaris seperti ruang pengakuan. Tapi saat ia membuka lemari cangkir,
Suara langkah lembut membuat tubuhnya kaku. Tanpa harus menoleh, ia tahu siapa itu. Pak Made berdiri di ambang pintu dapur, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, wajahnya setengah tertutup bayangan. "Aku tidak tidur," katanya dengan pelan, seperti menjawab pertanyaan yang tak pernah Anita ajukan. Anita pun menunduk, mengaduk tehnya, tanpa menjawab. "Kau tidak juga?" lanjut Pak Made kemudian mendekat satu langkah. "Kenapa?" Anita menarik napas, lalu menjawab dengan nada pelan. "Mungkin karena pikiran saya terlalu penuh." Ia tahu kalimat itu membuka celah, dan ia tahu pria itu akan masuk. Pak Made berdiri di sampingnya sekarang. "Kalau begitu, biarkan aku membantumu mengosongkannya, walau sebentar saja." Suaranya dekat sekali di telinga Anita, hangat dan memabukkan. Tangan Pak Made terangkat pelan, menyentuh punggung tangannya yang memegang gelas teh. Sentuhan itu lembut, tapi menggetarkan. Anita tidak menepis. Ia hanya terdiam. Matanya menatap ke dalam cangkir yang uapnya menari-nari seperti pertanda bahaya. Ruang itu begitu sunyi. Hanya suara hujan yang jatuh dan napas mereka yang beradu. Saat Pak Made perlahan mengangkat dagunya agar menatapnya, Anita tak melawan. Wajah mereka hanya terpisah sejengkal, dan waktu seolah melambat. Getaran aneh merambat di tubuhnya, antara takut dan penasaran, antara salah dan ingin. Bibir Pak Made mendekat, nyaris menyentuh. Anita pun menutup mata. Tapi tiba-tiba suara genta menangis dari kamar memecah momen itu. Anita tersentak dan mundur cepat. Tubuhnya gemetar, wajahnya panas, dan hati berdenyut tak menentu. Anita berdiri di samping ranjang, sambil mengelus pelan rambut genta yang kembali terlelap. Namun pikirannya tidak bersama anaknya. Hatinya masih tertinggal di dapur, di ruang sempit yang hampir saja menjadi saksi sebuah kesalahan. Ia ingin menyalahkan hujan, menyalahkan keheningan, menyalahkan Pak Made, tapi pada akhirnya ia harus menyalahkan dirinya sendiri. Karena ia tak berlari, karena ia membiarkan jarak di antara mereka terlalu dekat, dan karena di balik rasa bersalahnya, ada sesuatu yang tidak ia tolak, sesuatu yang selama ini terkubur. Tapi malam itu mulai bangkit. Malam berlalu dalam kegelisahan yang nyaris tak tertahankan. Anita mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Pak Made muncul begitu dekat. Suara napasnya, tatapan matanya, bahkan kehangatan sentuhan jemarinya masih menempel. Ketika akhirnya fajar datang dan sinar matahari pertama menyusup dari balik tirai, Anita bangkit lebih awal dari siapapun. Ia keluar dari kamar tanpa suara. Menuju balkon belakang villa, ia butuh udara. Tapi ketika pintu kaca terbuka, ia mendapati Pak Made sudah duduk di sana, diam, dan menunggu. Seperti tahu ia akan datang. Tak ada kata yang langsung terucap, hanya saling tatap dalam hening. Lalu perlahan Anita duduk di kursi seberang. Detik-detik berlalu tanpa suara, hanya debur ombak di kejauhan. Akhirnya Anita berkata, "Kita hampir melakukan sesuatu yang tak bisa kita tarik kembali." Pak Made menjawab pelan, "Tapi rasanya kita sudah melakukannya di dalam hati." Kalimat itu menghantamnya. Karena itu benar, batas fisik mungkin belum sepenuhnya dilanggar semalam, tapi emosi mereka sudah jauh menembus garis yang tak terlihat. Dan pagi itu, tanpa hujan, tanpa gelap, tanpa alasan lain, mereka duduk sebagai dua orang yang sudah terlalu lelah menahan. Anita bangkit perlahan, berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri di hadapan pria yang seharusnya ia panggil ayah, tetapi yang kini menatapnya sebagai wanita, bukan lagi sebagai menantu. Dan ia, entah karena apa, tidak berpaling. Tangan Pak Made terangkat, menyentuh pipinya, dan Anita membiarkan. Sentuhan itu mengalir, seperti racun dan obat sekaligus. Lalu bibir mereka bersatu pelan, nyaris ragu, tapi nyata. Tak ada lagi suara selain desir angin laut yang melewati tubuh mereka. Ciuman itu bukan sekadar luapan nafsu. Ia membawa campuran rindu, luka, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Anita tidak tahu berapa lama mereka terjebak dalam pelukan itu. Tapi saat ia tersadar, tubuhnya sudah berada di pangkuan Pak Made.
Kepalanya bersandar di bahu pria itu. Napas mereka memburu. Ia tak berkata apa-apa. Tak ada kata yang bisa membenarkan atau menghapus apa yang baru saja terjadi. Mereka telah melewati garis itu. Garis yang selama ini hanya mereka pandang dari jauh dengan rasa bersalah. Kini mereka berada di sisi lain, tak ada penjelasan, tak ada pembenaran. Hanya kenyataan bahwa di bawah langit Bali yang cerah, mereka berdua telah melakukan hal yang tak bisa mereka ceritakan pada siapapun, dan tak akan pernah mereka lupakan. Beberapa menit setelah itu, Anita berdiri perlahan, melepaskan diri dari pelukan Pak Made. Tubuhnya terasa ringan, tapi kepalanya berat, seperti berjalan tanpa arah dalam kabut tebal. Ia tak berani menatap pria itu lagi. Ia hanya berkata lirih, "Saya harus kembali sebelum Wira bangun." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Tapi setiap langkah terasa seperti menggiring bayangan gelap yang kini mengikuti kemanapun ia pergi. Begitu pintu kamar tertutup, Anita bersandar di baliknya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi rasa hangat di bibir dan detak tak beraturan di dadanya berkata lain. Semua nyata. Hari itu berjalan lambat dan canggung. Wira terlihat biasa saja, mencium keningnya seperti setiap pagi, mengajak Genta bermain pasir di pantai. Tapi Anita hanya bisa menonton dari jauh, tak sanggup berpura-pura 100%. Selalu berusaha untuk terus tersenyum, tapi senyumnya palsu. Tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya tetap berkecamuk di antara rasa bersalah dan keinginan yang belum padam. Pandangan Pak Made pun berubah. Tidak lagi mencuri-curi seperti dulu. Kini tampak lebih tenang, lebih dalam, seolah sudah tahu bahwa rahasia mereka kini tak lagi sekadar bayangan. Ia sudah menjadi bagian dari mereka, milik mereka berdua. Malam harinya saat semua anggota keluarga sibuk menyiapkan makan malam, Anita dan Pak Made kembali berpapasan di dapur. Hanya sekejap, hanya mata bertemu mata, tapi degup itu kembali. Anita memalingkan wajah cepat-cepat. Tapi pria itu sempat membisik pelan. "Kau baik-baik saja?" Anita tak menjawab. Ia pun hanya menunduk, menahan gemetar di ujung jemarinya. Ia tahu mereka tak boleh bicara banyak lagi. Bahkan, untuk sekadar menanyakan kabar pun, rasanya terlalu intim. Tapi kenyataannya, justru diam yang membuat mereka semakin terikat. Karena dalam diam itu, ada berjuta kata yang tak berani mereka ucapkan. Malam itu, Anita tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar mandi, dengan tubuh berselimut handuk, merenung dengan perasaan yang kacau. Ia merasa bersalah pada Wira, pada anaknya, pada ibu mertuanya, pada seluruh keluarganya. Tapi yang paling menyakitkan adalah, ia belum bisa sepenuhnya menyesali apa yang terjadi. Bahkan ketika ia mencoba membayangkan hidup tanpa kejadian itu, dadanya terasa hampa. Ada bagian dari dirinya yang, secara diam-diam, menginginkan lebih. Dan itulah yang paling menakutkan. Bukan sekadar karena ia telah melewati batas, tapi karena ia tahu, ia mungkin akan melakukannya lagi, jika diberi kesempatan. Pagi berikutnya suasana villa dipenuhi tawa dan rencana perjalanan ke pasar seni. Anita kembali mengenakan topengnya. Menjadi istri yang manis, ibu yang perhatian, dan menantu yang sopan. Tapi dari kejauhan Pak Made hanya memandang. Lebih banyak diam dari biasanya. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena takut tak bisa mengendalikan diri lagi. Tapi Anita tahu ini bukan akhir, bukan garis penutup, melainkan jeda, sebelum semuanya mengarah pada titik yang lebih dalam. Karena sekali sebuah rahasia terucap dalam tindakan, maka ia akan terus hidup dalam diam, dalam tatapan, dalam ketertarikan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Hari-hari terakhir liburan itu terasa berbeda. Udara Bali tetap hangat, matahari tetap bersinar lembut, tapi dalam diri Anita dan Pak Made, badai mulai mengendap, diam-diam. Mereka tak lagi banyak bicara. Tidak ada lagi momen sendiri, tidak ada sentuhan, tidak ada kesempatan yang dicari-cari. Tapi justru karena itu, setiap pertemuan mata terasa lebih tajam. Tatapan singkat di meja makan, bahu yang saling bersentuhan saat menaruh piring, atau sekadar suara kaki Pak Made
di lorong malam hari. Semua terasa seperti luka kecil yang tak kunjung sembuh. Mereka telah melewati garis, dan kini masing-masing terjebak dalam labirin rasa bersalah. Anita mencoba kembali menjadi dirinya sebelum semua ini. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Genta, memeluk Wira lebih erat, tertawa lebih keras, berusaha keras menutupi retakan dalam dirinya yang semakin melebar. Tapi malam-malamnya tetap sunyi. Dan setiap kali ia menutup mata, bibirnya masih mengingat bagaimana rasanya disentuh oleh lelaki itu. Ia muak pada dirinya sendiri. Tapi ia juga tahu, tak ada satupun doa yang bisa menghapus yang telah terjadi. Ia bisa pura-pura melupakan. Tapi tubuh dan pikirannya telah menyimpan memori itu terlalu dalam. Di malam terakhir sebelum kepulangan mereka, suasana villa begitu sunyi. Anak-anak sudah tertidur, para lelaki mengobrol santai di ruang tengah, dan ibu mertua sibuk berkemas. Anita duduk sendiri di balkon belakang, memandangi laut gelap yang bergelombang pelan. Di tengah sunyi itu, langkah Pak Made terdengar pelan dari dalam villa. Ia berhenti di ambang pintu balkon, tidak masuk, hanya berdiri mematung. "Kita harus mengakhiri ini," katanya dengan pelan. Anita tidak menoleh, tapi ia mendengarnya dengan jelas. "Aku tahu. Tapi bagaimana caranya menghapus sesuatu yang sudah tertulis?" "Mungkin tak bisa dihapus," jawab Pak Made lirih. "Tapi bisa dikubur." Anita akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu dalam gelap. Tak ada air mata, tak ada permintaan maaf. Karena mereka tahu, permintaan maaf tidak cukup. Yang tersisa hanyalah janji diam. Janji untuk menjaga ini tetap rahasia. Janji untuk mengubur semua rasa yang pernah ada, dalam-dalam, jauh di dasar hati yang paling gelap. "Aku tak akan pernah mengulanginya," ucap Anita, lebih kepada dirinya sendiri. Pak Made pun mengangguk. Ia lalu mundur perlahan, masuk ke dalam rumah, menghilang di balik pintu seperti bayangan yang memudar oleh waktu. Esok paginya villa ditinggalkan dengan banyak tawa dan foto keluarga. Semua terlihat bahagia di permukaan. Tapi, Anita tahu, Bali telah meninggalkan sesuatu dalam hidupnya. Bukan sekadar kenangan liburan, melainkan sebuah rahasia tak terucap yang akan terus hidup dalam ingatannya. Rahasia yang tak pernah boleh keluar dari bibir siapapun. Di balik senyumnya yang tampak sempurna, Anita menyimpan satu luka yang tak berdarah, tapi terus berdetak. Dan di bawah langit Bali yang biru itu, sesuatu telah pecah, dan tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan kini kisah itu telah selesai, setidaknya di permukaan. Tapi di balik senyum mereka yang tampak bahagia, ada luka yang tak pernah sembuh. Ada rahasia yang terkubur dalam-dalam di balik ombak Bali yang tenang. Karena tak semua dosa berbentuk perbuatan. Kadang ia hanya berupa keinginan yang dibiarkan tumbuh terlalu jauh. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Anita? Diam atau mengaku? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu seberapa jauh kamu bisa memahami pilihan mereka. Dan kalau kamu tak ingin ketinggalan kisah terlarang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena di balik cerita berikutnya, mungkin ada rahasia yang lebih gelap menanti untuk dibuka.